Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, First Education Medan. Di video kali ini kita mau melanjutkan pembahasan soal-soal di buku ini, yaitu buku kimia kelas 10 bab 6 stoikiometri. Di kali ini kita mau membahas topiknya adalah persamaan reaksi dan penyetaraannya. Oke, nah untuk pembahasan soal-soal sebelumnya silahkan cek linknya di bagian deskripsi. Kita mulai. Jadi, pertama-tama, reaksi itu ditulis sebagai bentuk kayak gini ya. Jadi, ada senyawa A ditambah senyawa B menghasilkan senyawa C dan senyawa D. Nah, yang sebelah kiri A besar dan B besar ini disebut pereaksi atau reaktan. Dihafal ya istilahnya, pereaksi atau reaktan. Sedangkan yang sebelah kanan unsur C dan D besar itu disebut hasil reaksi atau produk. Hafal ya. Jadi yang di kiri adalah pereaksi atau reaktan. Yang kanan adalah hasil reaksi atau produk. Nah, sedangkan A dan A kecil dan B kecil dan C kecil dan D kecil itu disebut sebagai koefisien reaksinya. Ya, istilahnya harus tahu dulu. Kemudian, ingat bahwa setara itu artinya unsur-unsur di sebelah kiri harus sama persis dengan yang di sebelah kanan. Ya, sekali lagi ingat ya, setara artinya kiri dan kanan harus sama. Ingat, kalau kita mengerjakan soal kimia, reaksi harus setara ya. Kalau reaksinya nggak setara, nanti kita akan salah. Jadi, ingat reaksi harus setara. Maka kalian harus bisa tahu cara untuk menyetarakan reaksi. Ya. Terus, selain itu, biasanya di masing-masing zat ini ada tambahan lagi keterangan ini, yaitu S artinya solid, berarti dia berbentuk padat. Aqueous berarti aqueous ya, artinya dia berbentuk larutan. L adalah liquid, artinya dia cair, dan G adalah gas. Jadi informasi ini menyatakan wujud dari zatnya. Tuh. Lalu, ingat ya ketentuan untuk menyetarakannya. Jadi karena tadi saya sudah bilang kan bahwa reaksi harus setara. Jadi bagaimana cara untuk menyetarakannya? Untuk menyetarakan ini ingat kita tidak perlu tahu tentang wujudnya. Jadi ke depannya saya jarang menulis tentang wujudnya gitu karena habis waktu saja. Jadi kita mengabaikan wujudnya. Ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama adalah kalau reaksinya sederhana. Artinya apa? Artinya zatnya itu tidak banyak. Jadi paling banyak mungkin 6 aja zatnya. Oke, nah kalau situasinya sedemikian rupa, maka kita bisa menggunakan cara cepat. Oke, nah cara cepatnya itu adalah langkahnya hanya dua ini, yaitu bahwa koefisien zat yang paling ribet, ya, jadi zatnya yang paling banyak banyak eh, atomnya, oke, itu kita buat koefisiennya menjadi satu. Nah, kemudian kita setarakan zat-zat yang lainnya berdasarkan urutan KO ya. K itu kation yaitu logam, sedangkan A adalah anion yaitu non logam. Nah, lanjutannya adalah hidrogen, oke, lalu oksigen. Jadi urutannya sesuai dengan ini. Nah, tapi urutan ini nggak fix ya. Nanti tergantung aja dengan soalnya. Kita coba dengan ini dulu. Nanti kalau tidak bisa baru kita gunakan urutan lain. Jadi hanya dua langkah ini ya. Hanya dua langkah ini yaitu yang paling ribet kita buat koefisiennya jadi satu, lalu kita setarakan menurut urutan KHO. Oke, nah nanti kalau misalnya nanti dapat koefisiennya berbentuk pecahan, kita bulatkan saja. Oke, nah maksudnya apa? Kita lihat di contoh soal ya. Nah, untuk situasi kedua, kalau reaksinya ribet, ya, artinya zatnya banyak, lebih dari 6. Nah, kita harus gunakan cara aljabar, oke, atau sebenarnya ada cara yang ketiga. Itu nanti di kelas 12 baru kita belajar. Jadi, nggak usah tahu dulu, oke. Untuk cara aljabar ini nanti ada contoh soalnya ya, ada soalnya nanti kita bahas. Jadi, nomor 16, apakah yang dimaksud dengan persamaan reaksi? Sudah saya jawab di sini ya. Jadi penulisan siapa pereaksinya dan siapa hasil reaksinya dan juga ada wujud itulah persamaan. Nah, untuk nomor 17, karena ini
gambarnya berbentuk hitam putih, kita susah membedakan siapa atom oksigennya dan siapa atom nitrogen. Kita skip saja. Oke, nah nomor 18. Dalam suatu ujian, siswa diminta untuk menuliskan persamaan setara reaksi peruraian kalium klorat membentuk kalium klorida dan gas oksigen. 3 di antara jawaban yang salah adalah sebagai berikut. Tunjukkanlah kesalahan pada masing-masing jawaban itu. Pertama-tama, kita harus tahu ya, kalium klorat itu adalah KClO3. Oke. Jadi paling tidak ini zat pertamanya sudah sesuai. Nah, kalium klorida itu adalah KCl. Ini juga sudah sesuai. Nah, tapi gas oksigen, ingat ya, gas oksigen itu bukan O, tapi O2. Oke, nah maka langsung ketahuan untuk 18A ini salah. Tidak boleh O, harus O2. Ya. Nah, jadi ini salah. Nah, lalu untuk yang B, kenapa masih ada lagi O yang gas ini? Tidak ada ya, karena hanya disebutkan gas oksigen, jadi ini saja. Oke, nah kemudian yang C, kita lihat zatnya sudah cocok, KClO3 menjadi KCl dan O2. Nah, tapi saya kan sudah bilang ya, harus setara. Setiap reaksi harus setara. Jadi kalau misalnya kita cek, K yang di kiri satu buah, K di kanan satu buah, cocok ya. Nah, Cl dan Cl juga cocok, kiri kanan satu buah. Tapi O-nya di kiri ada 3 buah, sedangkan di kanan ini hanya 2 buah. Ya, jadi O-nya tidak setara. Itulah kan disuruh apa yang salah ya. Nah, kesalahannya sudah saya sebutkan, yaitu yang A di sini kesalahannya, yang B di sini kesalahannya, sedangkan yang C adalah ini tidak. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nomor 19. Setarakanlah persamaan reaksi berikut. Jadi, sekali lagi saya sudah tuliskan ya ketentuannya. Kalau zatnya sederhana, ya ini zatnya tidak banyak, ada Na, ada U2, ada Na2O, berarti kan zatnya hanya 3. Nah, jadi caranya adalah pertama-tama zat yang ribet itu kita buat jadi satu koefisien. Jadi maksudnya dari 3 ini yang paling ribet kan kelihatan ini adalah Na2O. Jadi Na2O itu kita buat koefisiennya menjadi satu. Jadi sebenarnya kan ini ada koefisien A dan ada C di sini. Oke, nah tujuan kita adalah mencari A, B, dan C ini. Nah, jadi langkah pertama yang ribet adalah Na2O, kita buat koefisiennya menjadi satu. Jadi C-nya kita ganti jadi. Oke, nah lalu langkah selanjutnya kita setarakan menurut urutan KH. Oke, jadi kation adalah logam. Siapa logam di sini? Na ya. Jadi Na di kiri satu buah, tapi koefisiennya A, berarti A kali 1, berarti yang di kiri A. Nah, yang di kanan Na-nya 2 kali 1 menjadi. Nah berarti kirinya A, kanannya 2, berarti kiri dan kanan harus sama. Berarti 2 ya. Artinya ini udah bisa diganti jadi 2, kita tulis ulang. Jadi 2Na plus BO2 menjadi 1Na2O. Nah, lanjutannya kita lihat ada anion nggak? Nah, tidak ada di sini anionnya ya. Yang ada hanya oksigennya. Jadi kita bisa skip. Oke, kita langsung skip ke oksigen. Oke, nah oksigen yang di kiri adalah 2 kali B. Sedangkan yang di kanan adalah 1 kali 1. Ini kalau nggak ada apa-apa berarti 1. Ya, 1 kali 1, 1. Berarti B-nya dapat setengah. Artinya apa? Artinya kita bisa tulis kembali semuanya 2Na ini ganti jadi setengah tambah setengah O2 menjadi 1Na2O. Nah, ini koefisien kan berbentuk pecahan ya, kita bulatkan, jadi kita tinggal kalikan aja dengan penyebutnya kali 2. Maka dapat 4Na ini dikali 2, ini dikali 2 jadinya 1. Nah, yang 1 itu orang biasanya tidak tulis ya. Jadi kalau nggak ditulis artinya 1, oke, 4Na tambah O2 menjadi 2Na2O. Oke, selesai. Ya, inilah hasil penyetaraan. Ini di jawaban akhir. Oke, jelas ya langkah-langkahnya. Ikuti saja langkah ini. Nah, kalian perhatikan, kan tidak mungkin setiap soal kita tulisnya sepanjang ini, kan habis waktu. Jadi, kita bisa pakai cara cepat ya.
Nah, cara cepatnya adalah kita pikirkan, oke, ini kita tulis ulang reaksinya A, Na, B, O2, C, Na2O. Terus gimana? Terus kita fokus ke kationnya. Nah, oh, ini ganti jadi satu dulu. Oke, jadi 1Na2O. Nah, lalu kita lihat kationnya adalah Na. Yang kiri A. Na-nya sebanyak A. Yang kanan Na-nya 2. Berarti kita tahu ini langsung. Oke, nah lalu kita urus yang O. Yang kiri 2B. Yang kanan 1 buah. Ya, berarti B kali 2 hasilnya 1. Berarti B-nya berapa? B-nya setengah. Oke, nah udah dapat langsung semuanya dikali 2, maka dapatnya 4Na ditambah O2 di 2Na2O. Oke, nah simple aja ya, hanya 2 baris. Oke, nah ini tadi saya cerita panjang lebar karena sambil menjelaskan. Kedepannya saya akan menggunakan cara ini aja ya, jadi langsung ditimpa-timpa di sini dan kalau dapat pecahan hanya. Oke, nah jadi untuk yang B, gimana caranya? Kita pakai cara cepat. Ini ribet, kita tulis jadi 1. Ya, lalu kita urus C, kiri C-nya 2, maka di sini kanan C-nya juga harus 2, jadi kali 2. Ya, berarti yang C udah beres. Nah, sekarang kita urus yang H. Kiri hanya 1 kali 6, berarti hanya ada 6 buah. Sedangkan yang kanan hanya 2, berarti di kita kali 3. Oke, nah lalu yang O, ini belum tahu ya. Nah, tapi di sini sudah tahu, 2 kali 2, 4, dan 3 kali 1, 3. Berarti 7. Yang kanan 7, berarti yang di kiri juga harus 7, karena ini sudah 2, jadi kita tulis 7 per 2. Oke, nah karena dia berbentuk pecahan, kita kali 2 semuanya. Menjadi 2, D2, H6. Perhatikan ya, wujudnya saya tidak pedulikan. Kalau guru sekolah bilang, kalian harus tulis wujudnya ya, kalian harus dengar kata guru ya, karena dia yang kasih nilai. Jadi, saya tidak tuliskan wujudnya supaya hemat waktu. Ini jadinya 6H2O. Inilah jawaban akhirnya. Jelas? Oke, nah yang C. Kita pakai cara cepat aja. Pertama-tama ini jadi 1, karena ini yang paling ribet. Lalu kita urus Na, ini 2 Na-nya, maka di sini juga harus 2. Oke, nah lalu kita urus S, ini S-nya 1. Maka di sini juga harus 1. Ya, karena S-nya 1 biji. Ya. Nah, lalu kita urus H. Ini H-nya 2, dan di sini 2 lagi. Berarti sudah 4 ya. Nah, maka di sini harus 2. 2 kali 2 jadi 4. Nah, berarti semua koefisien kita sudah buat, sebenarnya sudah selesai. Kalau kalian mau cek untuk O, boleh. Ini O-nya 2 dan 4, berarti O-nya 6. Yang kanan 4 dan 2, 6. Cocok ya? Berarti nomor D. Oke, nah nomor D. Ini kita jadiin 1 karena ini paling ribet. Lalu kita urus BA-nya. BA-nya 3, berarti 3. Lalu kita urus P. Ini P tutup kurung kali 2, berarti P-nya 2 kali 1 lagi, berarti 2 ya. Nah, yang kiri P-nya juga sudah 2, berarti ini udah beres. Kita belum urus yang H. Oke, nah ini H-nya 2 kali 3 jadinya 6. Berarti ini harus kali 3. Oke, nah O-nya saya tidak cek lagi karena sudah lengkap koefisiennya, harusnya sudah. Ya, perhatikan nanti saya ada kasih penyelesaiannya, kita cocokkan. Oke, nah nomor E ini jadiin 1. Lalu P-nya sama 1, 1. Lalu kita urus I. Ini I-nya 3, ini harus kali 3. Terus kita urus yang H, ini belum tahu. 3 dan 3, 6. Berarti harus dikali 3. F, ini ribet, ini juga ribet ya. Saya pilih ini jadi 1 aja, karena ini lebih ribet. Oke, nah ini kita urus yang AL. AL-nya 2 biji. Ini harus 2 biji di kanan. Lalu kita urus C. Ini C-nya 3 kali 1, 3. Nah, 3 juga. Lalu kita urus yang H. Ini tahu, H-nya 3 kali 2, 6. Harus kali 3 juga. Biar. Baik. Nah, yang G. Ini jadikan 1. Kita urus N. N-nya 2, berarti ini kali 2. Kita urus yang S. 1. Ya. Nah, S-nya 1, berarti yang kanan S-nya 1. Lalu kita urus K. K-nya di sini 2, berarti ini harus kali 2.
lalu urus yang H. Oke, di sini hanya 2 biji. Nah, di sini, di sini hanya 8 tambah 2 ya. 4 kali 2, 8, tambah 2, 10. Sedangkan di sini hanya sudah ada 6. Ini perlu 4 lagi, kan harus koefisien. Oke. Nah, yang H. Antara ini dan ini, salah satu dijadiin 1. Saya pilih yang ini aja ya, karena lebih ribet. Ini Mg-nya dikali 3. Lalu P-nya di sini dikali 2. Nah, lalu Na-nya di sini dikali 6. Oke, selesai. Nah, nomor I. Ini jadi 1. Ini dikali 3. Ini tetap. Terus urus H. H-nya di sini 3. Dan 3, 6. Berarti ini dikali 3. Dan nomor J. Jadikan 1. Berarti ini dikali 3. Lalu urus P-nya. P2 ya. Nah, kan di sini 4 tengah. Nah, lalu urus SI. Nah, 3 SI, 3. Nah, kita tidak bisa urus C ya, karena ini belum tahu. Kita urus O-nya dulu. O yang di kiri, 2 kali 4, 8, sama 6, 14. Sedangkan di sini 9, nah, berarti di sini O-nya butuh 5 lagi. Ketahuan C-nya 5. Oke, nah semuanya kita kali 2, karena ini ada koefisiennya tengah. Jadi jawaban akhir jadi 2, PA3, PO4, 2 kali, SiO2, 10C, 6, PA, S3, 10CO, dan 1P4. Oke, itu jawaban akhir. Nah, kalau kita mau cocokkan, penyelesaiannya ya, kalian cocokkan sendiri harusnya sudah. So, nomor 20. Tuliskanlah persamaan setara untuk masing-masing reaksi berikut. Besi, itu berarti Fe, dengan asam klorida, berarti HCl. Ada kasih. Besi dengan salah copy paste ya. Besi adalah Fe dengan asam klorida adalah HCl membentuk besi 2 klorida. Berarti FeCl2 dan H2. Oke, nah ini kalau mau disetarakan berarti ini dikali 2. Oke, nah ini diabaikan ya. Nomor B. Larutan natrium karbonat dengan asam sulfat. Natrium karbonat itu adalah Na2CO3. Ketemu dengan asam sulfat H2SO4 menghasilkan natrium sulfat. Berarti Na2SO4. Ada lagi gas karbon dioksida, berarti CO2, dan air, H2O. Oke, nah kita ikut kata-kata soalnya, lalu kita setarakan. Ini dijadiin 1, lalu kita fokus ke Na, 1 juga, lalu fokus ke S, ini 1, lalu fokus ke C, kiri 1, berarti kanan 1, dan fokus ke H. Ya, nah, ini jawaban akhirnya ini saya kasih untuk cek aja ya. Nah, saya takut nanti. Ya. Nah, nomor C. Besi 3, oksida, padat. Oh, harusnya yang Fe2O3 dengan asam sulfat H2SO4 membentuk besi. Nah, besi 3 berarti kan Fe 3 pos, sulfat adalah SO4 2-in. Maka kalau supaya imbang ini harus kali 2, ini harus kali 3. Maka menjadi Fe2 SO4 3 kali. Dan air adalah H2O. Oke, nah lalu kita setarakan. Ini jadiin 1, maka ini juga 1, maka Fe-nya imbang. Lalu kita fokus ke S, S-nya di sini 3, maka ini 3. Lalu kita fokus ke H, ya. Di sini hanya 6, maka ini harus dikali 3. Oke, nah ini jawaban akhir. Fe2O3 sudah cocok ya. Oke. Nomor D.
Gas karbon dioksida berarti 2. Dengan kalium hidroksida KOH membentuk kalium karbonat. Nah, kalium karbonat itu K dan CO3 2-. Berarti K-nya harus 2 buah supaya imbang. Ya, K2, CO3, dan H2O. Dijadikan 1, maka ini kali 2, tetap 1, dan ini juga tetap 1. Oke, sudah cocok. Penyelesaian. Dua ya. Good. E. Larutan amonium sulfat. Nah, ingat amonium itu adalah NH4+, sulfat itu SO4 2-, artinya NH4-nya harus 2 biji dengan natrium hidroksida, berarti NaOH, membentuk natrium sulfat N2SO4, amonia adalah NH3, dan air H2O. Lalu kita setarakan, jadikan 1, maka di sini harus 2 ya, N-nya harus 2. Kemudian kita fokus ke SO4, harus 1. Lalu kita fokus ke Na, berarti harus 2. Dan kita fokus ke H. H-nya jadi 8 dan 2, 10. Terus, oke, selesai. Penyelesaiannya, cocok ya. Nomor F. Aluminium adalah Al, asam sulfat H2SO4 menjadi aluminium sulfat. Nah, ingat aluminium sulfat berarti Al-nya 3 pos, SO4-nya 2-. Berarti Al2, SO4 3 kali. Plus, oke, nah ini jadikan 1. Berarti ini 2 buah, ini 3, baru urus H. Berarti ini kali, oke, nah, sudah. G. Difosforus pentaoksida, berarti P-nya 2, O-nya 5, tambah dengan kalium hidroksida, KOH, menghasilkan kalium fosfat. Saya langsung aja ya, K3PO4, dan air. Hasilnya, lalu kita setarakan. Ini jadikan 1 ya, P-nya 2, lalu K-nya 6. Lalu H2O-nya berarti hanya harus 6, berarti H2O. Oke, cocok. Ya, penyelesaiannya sesuai ya. Nah, timbal 2 asetat berarti Pb CH3 COO 2 kali ya. Karena timbal 2 berarti Pb-nya 2 pos. Asetat itu kan CH3 COO minus. Ya, kalium iodida berarti Ki menghasilkan Pb iodida dan kalium asetat. Nah, ini jadikan 1, berarti ini 1, berarti ini 2, dan ini. Oke, ini ya, sesuai ya. I. Kalium klorat, berarti KClO3 dengan serbuk belerang, berarti belerang S, menghasilkan kalium klorida dan belerang dioksida. Oke, nah jadikan 1, maka ini 1, dan O-nya di sini 3/2, supaya O-nya imbang ya. Nah, maka S-nya di sini 3/2. Semuanya dikali 2, jadi 2KClO3 tambah 3S menghasilkan 2 KCl dan 3 SO. Oke. Ya. Nomor J, tembaga 2 sulfat. Berarti Cu SO4 dengan natrium hidroksida NaOH menghasilkan tembaga 2 hidroksida dan natrium sulfat. Oke, setarakan. Dijadikan 1, ini 1 karena S-nya, lalu Na-nya di sini harus 2. Oke, nah selesai. Kita cocokkan. Ya, ini salah. Harusnya Cu ya, tembaga itu Cu. Pun bisa salah. So, jadi sampai dengan soal nomor J,
Begitu penyelesaiannya ya. Kalau ada yang kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kalian di bagian komentar, akan saya jawab secepatnya. Ingat untuk banyak belajar dan banyak berlatih, maka kalian pasti bisa. Silahkan di like video ini kalau kalian suka dan subscribe channel ini ya, supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.